Mama mau kemana? Ariana terkejut ketika melihat Nyonya Anggoro mengambil kopernya. Tentu saja menyusul papamu, dia mana bisa hidup sendiri. Meski selama ini aku tak melayaninya dengan baik, tapi ada pelayan yang selalu mengurusnya. Sahut Nyonya Anggoro sembari menyusun beberapa lembar pakaiannya ke dalam koper. Memang Mama tahu di mana papa sekarang? Tanya Ariana yang langsung membuat Nyonya Anggoro menatapnya. Seingat Mama beberapa tahun yang lalu saat Demian menolak memberikannya seorang cucu, papamu memutuskan membeli sebuah perkebunan di kampung. Ia berencana akan menghabiskan hari tuanya di sana, sangat konyol memang tapi katanya itu lebih baik. Sahut Nyonya Anggoro. Mama tahu tempatnya? Mama pernah ke sana sekali meski waktu itu dengan terpaksa tapi sekarang Mama kira tempat itu lebih baik untuk memulai hubungan kami kembali. Terima kasih Ariana, kamu mengajarkan banyak hal pada Mama. Jadi Mama memaafkan Papa? Mama sudah merenungkan banyak hal beberapa hari ini, Mama menyadari ternyata selama ini Mama banyak kekurangan, lagi pula kami sudah sama-sama berumur perpisahan bukanlah keputusan yang tepat. Sahut Nyonya Anggoro yang nampak lebih tegar daripada sebelumnya. Maaf, lalu bagaimana dengan anak itu? Hati Mama tak seluas itu untuk menerimanya Ariana, melihatnya hanya akan mengungkit luka saja. Biarlah dia berada di tempat semestinya, karena Mama yakin Demian juga pasti belum bisa menerimanya. Sahut Nyonya Anggoro berbesar hati. Ariana mengerti perasaan Mama, maaf sebelumnya kalau Ariana terlalu lancang ikut campur. Ariana nampak menyesal, karena sebelumnya ia hanya memikirkan bagaimana memposisikan dirinya sebagai seorang ibu dan bukan sebagai istri. Mama tahu hatimu lebih luas, sayang. Kalau tidak, mungkin kamu tidak akan bisa menerima Demian lagi yang sudah banyak memberikanmu luka. Ucap Nyonya Anggoro dengan senyum tipisnya. Mendengar perkataan ibu mertuanya, Ariana nampak berkaca-kaca. Ariana sayang sama Mama. Ariana langsung berhambur ke pelukan ibu mertuanya tersebut. Mama juga sayang sama kamu, harusnya Mama melakukannya dari dulu. Nyonya Anggoro nampak mengusap punggung Ariana, menantu yang sudah banyak ia sakiti hatinya namun masih dengan tulus menyayanginya. Mereka nampak saling berpelukan berbagi kekuatan serta kasih sayang bagaikan seorang ibu dan putrinya. Beberapa saat kemudian Nyonya Anggoro nampak meninggalkan kediamannya tersebut bersama sopirnya. Terima kasih, Tuhan. Ariana tak henti-hentinya bersyukur atas perubahan ibu mertuanya tersebut. Lebih baik sekarang aku pergi ke kantor Mas Demian saja sekalian membawakannya makan siang. Gumam Ariana seraya menatap sebuah dokumen di tangannya. Sebuah dokumen yang berisi semua aset yang dimiliki oleh Tuan Anggoro kini diserahkan pada Demian beserta ibunya dan laki-laki tua itu pergi hanya membawa beberapa pakaiannya saja. Sesampainya di kantor suaminya, Ariana melangkahkan kakinya masuk. Perutnya yang kini semakin membuncit membuatnya cepat kelelahan. Padahal kandungannya baru memasuki bukan ke-6, namun karena hamil anak kembar perutnya terlihat lebih membesar. Apa Tuan ada di dalam, Mbak? Tanya Ariana pada sekretaris Demian. Maaf Bu, Tuan Demian baru saja keluar makan siang. Sahut wanita bergaya tomboy tersebut. Bersama Victor? Tanya Ariana. Ia melihat jam di pergelangan tangannya, baru pukul 11 siang dan belum masuk jam makan siang. Apa suaminya tadi melewatkan sarapan paginya? Ariana jadi menyesal kenapa tak membawakannya bekal saja. Tuan Victor sedang menggantikan Tuan meeting di luar. Memang Tuan sangat sibuk ya? Apa tadi Tuan sempat sarapan? Tanya Ariana lagi. Beberapa hari ini beliau memesan sarapan di kantin, Bu. Syukurlah. Ariana nampak menghela napas lega, karena sesibuk-sibuknya suaminya tapi tak melewatkan jam makannya. Tapi ini baru pukul 11 tapi kenapa sudah pergi makan siang Mbak? Apa Tuan juga sedang ada meeting di luar? Lanjut Ariana lagi. Sepertinya beliau sedang makan siang dengan Bu Dinda. Bu Dinda? Apa karyawan di sini juga? Ariana nampak menaikkan sebelah alisnya penasaran. Bukan Bu, beliau dari perusahaan lain yang sedang bekerja sama dengan proyek Tuan Demian saat ini. Tadi selepas meeting di sini, mereka memutuskan untuk makan siang bersama. Sahut sekretaris tersebut menjelaskan. Tapi ini belum jam makan siang. Gumam Ariana. Apa sebelumnya mereka sering makan siang bersama? Tanya Ariana kemudian. Setahu saya baru kali ini Bu, tapi kalau bertemu saat meeting akhir-akhir ini sering karena perusahaan kami sedang melakukan kerjasama. Baiklah terima kasih, apa Tuan memberitahukan makan siang di mana?
Kalau tidak salah tadi katanya di The Palace Restaurant, Bu. Terima kasih ya Mbak, kalau begitu saya permisi. Ucap Ariana kemudian ia melangkahkan kakinya pergi. Tenanglah Ariana, Mas Demian tidak akan macam-macam di luar sana. Ariana mencoba untuk berpikir positif demi kedua janin di dalam perutnya. Kemudian ia segera masuk ke dalam mobilnya, lalu melajukannya menuju sebuah restoran di mana suaminya itu sedang makan siang bersama koleganya. Sesampainya di restoran tersebut, Ariana melihat mobil suaminya terparkir di sana, itu berarti laki-laki itu sedang berada di dalam. Dengan tenang Ariana melangkahkan kakinya masuk ke dalam restoran tersebut yang terlihat agak sepi karena memang belum masuk jam makan siang. Kemudian ia mengambil tempat duduk tak jauh dari meja suaminya dengan menjadikan buku menu sebagai penutup wajahnya. Ia tak ingin gegabah melabrak suaminya tersebut tanpa bukti yang akurat. Itu sama aja dengan mempermalukan dirinya sendiri. Dari balik buku menu Ariana mengawasi sang suami yang nampak duduk berhadapan dengan seorang wanita dewasa dan cantik. Sepertinya mereka sedang minum kopi bersama, terlihat dua cangkir kopi yang masih mengepul asapnya. Mereka terlihat akrab dan sepertinya mereka sudah cukup lama kenal, karena nampak tak ada kecanggungan di antara keduanya. Lalu Ariana memesan segelas air mineral dingin, semoga saja air es bisa mendinginkan suasana hatinya saat ini. Meski tak ada yang mencurigakan dari mereka berdua, tapi berduaan dengan lawan jenis tetap saja membuka celah terjadinya awal perselingkuhan. Apalagi akhir-akhir ini Demian sedang bermasalah dengan keluarganya dan laki-laki itu sama sekali tak mau berbagi keluh kesah dengannya dan lebih memilih menghindar. Ariana takut kalau suaminya justru menjadikan orang lain sebagai tempatnya menumpahkan segala masalahnya. Hampir 20 menit Ariana duduk di sana, tapi tak ada hal yang mencurigakan. Mereka hanya membahas tentang pekerjaan yang nampak rumit dan itu membuat hatinya sedikit lega karena tak ada pembahasan yang mengarah pada masalah pribadi. Mbak Ariana. Terdengar seseorang memanggil namanya dengan nyaring. Ariana yang terkejut langsung menoleh mencari asal suara tersebut, dilihatnya Nina yang baru masuk dari arah belakang nampak tersenyum menatapnya, dilihat dari pakaiannya sepertinya gadis itu bekerja di restoran ini. Ah, sial nih anak. Umpat Ariana dalam hati, kemudian ia segera bangkit dari duduknya, lalu bergegas keluar dari restoran tersebut dengan menutupi wajahnya dengan tasnya. Semoga saja suaminya itu tidak melihatnya dan menuduhnya sedang menguntitnya diam-diam. Meskipun kenyataannya memang seperti itu. Ariana tidak mau hanya karena cemburu buta ia akan menghancurkan proyek suaminya, karena laki-laki itu bekerja keras juga untuk dirinya dan anak-anaknya. Kecuali suaminya terbukti berselingkuh lain lagi ceritanya. Namun ketika ia baru keluar dari restoran tersebut, tiba-tiba tangannya dicekal oleh seseorang dari belakang. Mampus, aku. Ariana terlihat sudah berkeringat dingin ketika merasakan cekalan pada tangannya, kemudian ia segera berbalik badan lalu tersenyum nyengir saat menatap sang suami yang sudah berada di depannya. Ah sialan Nina. Umpat Ariana dalam hati. Harusnya dia tidak akan ketahuan kalau saja mantan tetangga kosnya dulu tak memanggil namanya, belum lagi perutnya yang semakin membesar membuatnya kesulitan untuk berlari menghindar. Sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Demian penasaran. Aku tadi sedang makan siang dan gak sengaja melihat kamu. Aku pikir kamu sedang sibuk jadi aku memilih meja lain, maaf. Sahut Ariana dengan menggigit bibir bawahnya berharap suaminya percaya. Namun bukannya menanggapinya, Demian justru membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Maafkan aku, jangan berpikir macam-macam ya. Ucap Demian yang membuat Ariana langsung mendongakkan kepalanya menatapnya. Kami hanya membahas masalah pekerjaan, tidak ada yang lain. Dinda itu sahabatku waktu aku kuliah dulu, kebetulan perusahaan kita sedang mengadakan kerjasama dengan perusahaan dia dan suaminya. Karena suaminya sedang berada di luar negeri, jadi dia yang mengurus semuanya. Lanjut Demian lagi menjelaskan berharap sang istri tidak salah paham. Kali aja penyakit lamamu kambuh, Mas. Gumam Ariana. Apa kamu bilang, sayang? Tanya Demian ketika istrinya itu bergumam. Nggak ada kok. Sahut Ariana dengan tersenyum nyengir. Tapi aku mendengarnya, sayang. Ujar Demian gemas. Ariana ingin melepaskan diri dari suaminya, namun itu justru membuat Demian merasa semakin gemas melihatnya. Kap. Sebuah kecupan berhasil mendarat di bibir Ariana yang langsung membuat wanita itu melotot menatapnya, namun kemudian ia memalingkan wajah kemerahannya karena tersipu. Ayo masuk. Ajak Demian, namun Ariana merasa enggan.
Nggak mau, aku malu bagaimana nanti temanmu itu menuduhku diam-diam menguntit kalian. Sahut Ariana namun ia langsung menutup mulutnya dengan tangan, keceplosan deh. Demian nampak tertawa nyaring melihat wajah memerah sang istri, sungguh istrinya itu sangat polos. Kamu tidak berbakat jadi detektif, sayang. Ledek Demian, namun bukannya marah Ariana juga ikut tersenyum nyengir. Ia senang akhirnya melihat suaminya itu bisa tertawa lepas seperti biasanya. Beberapa hari ini laki-laki itu nampak dingin dan enggan berbicara saat di rumah. Maaf, tadinya aku ingin mengantarkan makan siang untukmu, tapi sekretarismu bilang kamu sedang berada di sini. Jadi kamu kesini dan menguping pembicaraan kami begitu? Tanya Demian yang langsung membuat istrinya itu mengangguk. Aku tidak mungkin mengulang masa lalu sayang, suamimu ini murni sedang bekerja demi kamu dan anak-anak kita. Aku tidak akan macam-macam di luar sana dan kamu harus percaya itu ya, karena pekerjaanku tidak selalu berhubungan dengan laki-laki. Kadang kala banyak perusahaan yang menggunakan jasa karyawan wanita juga, tapi percayalah suamimu ini bekerja secara profesional dan akan tetap setia sama kamu. Lanjut Demian lagi. Baiklah, aku percaya suamiku. Kalau begitu masuk ya, aku akan mengenalkanmu pada Dinda. Bujuk Demian. Tapi, Ariana nampak ragu. Tidak akan ada yang berani menegurmu sayang, kalau sampai itu terjadi aku akan membatalkan kerjasamanya. Bujuk Demian lagi. Jangan, nanti aku dan anak-anak kita makan apa dong? Suamimu ini kaya 7 turunan sayang, jadi kamu jangan khawatir. Sahut Demian sembari terkekeh. Kumat deh sombongnya. Cebik Ariana namun itu justru membuat Demian semakin terkekeh, lalu mencuri lagi sebuah kecupan di bibir istrinya. Mas! Protes Ariana. Makanya ayo masuk, Dinda juga pernah melahirkan anak kembar loh, siapa tahu kamu tertarik. Ujar Demian yang langsung membuat Ariana menatap penasaran. Beneran? Ucapnya. Ayo. Kemudian Demian mengajak istrinya tersebut masuk kembali ke dalam restoran tersebut. Nampak Dinda masih duduk di sana ditemani oleh Victor, Ariana jadi merasa bersalah karena sudah mencurigai suaminya. Ngomong-ngomong, sejak kapan ada Victor di sana? Mungkin laki-laki itu lewat pintu lain. Karena restoran tersebut terdapat banyak pintu. Kena kamu Nina, lihat saja akan kukerjai kamu. Gumam Ariana seraya menatap Victor dengan pandangan penuh arti. Din, kenalin ini istriku. Ucap Demian ketika kembali ke mejanya tadi. Halo, aku Dinda. Dinda nampak berdiri lalu mengulurkan tangannya dengan senyum mengembang di bibirnya. Ariana. Balas Ariana, kemudian mereka sama-sama duduk. Maaf kemarin tidak sempat datang ke pernikahan kalian, karena waktu itu aku baru saja melahirkan. Ucap Dinda kemudian. Dan masalah tadi jangan terlalu sungkan, wajar kok kalau kamu menaruh curiga pada suamimu mengingat bagaimana brengseknya dia dulu. Lanjut Dinda lagi ketika melihat Ariana nampak tak enak hati padanya. Astaga Dinda, jangan buka-buka kartu dong, aku sudah bertobat asal kamu tahu itu. Tegur Demian kesal. Iya aku tahu sekarang kamu berubah jadi suami yang bucin. Ledek Dinda. Biarin bucin sama istri sendiri juga, daripada kamu sampai sekarang masih saja bucin sama Gilang. Cibir Demian balik. Itu sudah berlalu kali, lagi pula aku sudah mempunyai anak dan suami yang sangat menyayangiku. Masa lalu baiknya kita kubur dalam-dalam. Sahut Dinda. Mengingat bagaimana ia sempat terpuruk hingga beberapa tahun setelah berpisah dari Gilang, kemudian ia bertemu dengan suaminya sekarang yang seorang warga negara asing. Oh ya, sepertinya aku harus pergi. Ucap Dinda lagi seraya melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Secepat itu? Tanya Ariana padahal dia belum banyak bicara pada perempuan yang terlihat ramah itu. Asal kamu tahu Ariana, aku sudah dari pagi meeting dengan suamimu yang menyebalkan itu dan sekarang waktunya aku memberi ASI pada bayiku dan 2 jam lagi aku harus menjemput suamiku di bandara. Sahut Dinda. Kapan-kapan kita bisa mengobrol lagi kok dan jangan capek-capek ya karena aku kehilangan salah satu bayiku saat aku melahirkan karena waktu itu aku terlalu lelah. Lanjutnya lagi. Terima kasih, Din. Senang bertemu denganmu, sepertinya selanjutnya kita bisa menjadi teman. Ucap Ariana. Tentu saja. Sahut Dinda dengan mengulas senyumnya, setelah itu ia pamit undur diri. Baiklah sayang, tadi katanya kamu membawa makan siang untukku mana? Tanya Demian kemudian. Sudah kuberikan pada satpam di kantor. Sahut Ariana.
Astaga sayang, aku sudah lama sekali tidak merasakan masakanmu dan sekarang bisa-bisanya kamu memasak untuk laki-laki lain. Rajuk Demian. Habisnya kupikir kamu sudah makan siang, daripada mubazir jadi kuberikan saja pada security. Sahut Ariana. Menyebalkan kamu sayang, sepertinya karena sudah lama tidak mendapatkan hukuman dariku kamu semakin melunjak. Demian nampak gemas seraya menarik istrinya itu ke dalam pelukannya lalu menciumi pipi cabinya dengan gemas. Victor yang melihat kemesraan atasannya tersebut, nampak mendesak kasar. Namun matanya langsung membulat ketika melihat seorang gadis berseragam white dress berjalan ke arahnya. "Mbak Ariana." Ucap gadis tersebut yang langsung membuat Demian dan Ariana menatapnya. Nampak senyum jahil terbit di bibir Ariana saat melihat Nina, tetangga kosnya dulu yang sudah ia anggap seperti adik sendiri. "Benarkan ternyata Mbak Ariana, saya pikir salah orang. Tadi kenapa tiba-tiba pergi saat Nina panggil?" Ucap Nina setelah berada di meja Ariana. Aku tadi buru-buru, kamu kerja di sini sekarang?" Sahut Ariana. "Cuma part-time kok Mbak, setelah ini lanjut di tempat biasa." Sahut Nina nampak senang bertemu dengan teman lamanya itu yang sudah ia anggap seperti kakak sendiri. "Lama tidak bertemu, Mbak Ariana sudah hamil aja." Lanjutnya lagi. "Ya begitulah, kamu bagaimana kabarnya?" Tanya Ariana. Seperti biasa Mbak pagi sampai siang part-time di sini, sorenya di karaoke lanjut malamnya di klub. Ucap Nina dengan mengulas senyum cerianya dan itu yang membuat Ariana menyukai gadis itu selain polos Nina juga tak gengsian dengan pekerjaannya. "Kamu masih bertahan di klub itu juga?" Tanya Ariana. "Ya mau gimana lagi Mbak, namanya juga tulang punggung keluarga kan harus bekerja keras dan bersemangat." Sahut Nina tanpa beban padahal hidupnya penuh sekali dengan beban. Diam-diam Victor memperhatikan gadis yang kini berdiri tak jauh di hadapannya itu, ada poin plus menurutnya dari gadis itu yaitu pekerja keras dan nampak cantik alami dengan polesan make-up tipisnya. Kemudian ia nampak mengangkat sudut bibirnya ke atas membentuk sebuah senyuman tipis, namun mengingat pekerjaan gadis itu ia langsung memasang wajah dinginnya kembali. "Loh Anda yang menjemput Riko kapan hari kan?" Tanya Nina saat melihat Victor yang sedang duduk di hadapannya. "Jadi kalian sudah pernah bertemu sebelumnya?" Tanya Ariana penasaran. "Sekali saja, waktu aku mau ke karaoke karena kangen Riko jadi aku mampir ke sekolahnya." Sahut Nina. "Bagus kalau begitu, itu berarti kalian berjodoh." Ucap Ariana dengan kesimpulannya sendiri yang langsung membuat Nina dan Victor menolak bersamaan. "Tidak." Sahut mereka berdua. "Nah kan, dari jawaban kalian saja sudah kompak. Pasti kalian berjodoh." Ucap Ariana memaksa dan itu membuat Demian geleng-geleng kepala menatap sang istri. "Berjodoh dengan kenobo kering ini Mbak? Saya nggak mau Mbak. Mending jomblo deh seumur hidup." Tolak Nina yang langsung membuat Victor melotot menatapnya. "Kenapa begitu? Victor ganteng loh." Bujuk Ariana namun itu justru membuat Demian protes padanya. "Aku tidak suka kamu memuji laki-laki lain, sayang. Bagaimanapun juga aku lebih tampan dari Victor." Protes Demian. "Diamlah mas, jangan kacaukan usahaku." Sela Ariana seraya menatap tajam suaminya. "Keterlaluan kamu sayang, tunggu hukumanmu di rumah." Demian rasanya tak suka diabaikan seperti ini. "Tenang saja, aku yang di atas nanti." Ucap Ariana setengah berbisik namun masih terdengar oleh Victor dan Nina. "Baiklah, sambil duduk di sofa sepertinya lebih asyik." Sahut Demian menanggapinya. "Hah, itu mah enak di kamu mas bisa langsung kenyang." Protes Ariana. "Biarin saja, akan kuhabisi sampai tak bersisa." Sahut Demian seraya menatap milik sang istri yang nampak semakin membesar meski dibalut oleh dress tertutup. Sedangkan Victor dan Nina nampak melotot sekaligus menelan ludahnya bulat-bulat saat mendengar perdebatan tak berfaedah pasangan mesra di depannya tersebut. Bagaimana tidak, mereka yang pemula harus rela mendengarkan kata-kata yang membuat badannya panas dingin membayangkan. Nina dan Victor nampak kompak berdehem yang langsung membuat Ariana menyudahi perdebatannya. "Jadi mau pesan makanan apa ini?" Tanya Nina mengalihkan pembicaraannya. "Tunggu sebentar, aku belum selesai denganmu Nina." Ujar Ariana. "Apalagi toh mbak, dekat-dekat dengan mbak lama-lama otak suciku terkontaminasi." Sahut Nina bernada sindiran namun itu justru membuat Victor berdecak pelan. "Sok suci," gumam Victor.
Apa Tuan bilang? Nina menatap tajam Victor. Sedangkan Victor hanya memasang wajah dinginnya seraya mengedikkan bahunya tak berniat menjawab pertanyaan Nina. Urusan kita belum selesai Nina, kamu belum jelasin kenapa kamu tidak menyukai Victor. Desak Ariana. Nina nampak menghela napasnya, sabar Nina. Bagaimana saya menyukai tuan ini mbak, lihat wajahnya kaku tak berekspresi seperti kanebo kering. Sama saja saya pacaran sama pohon. Sahut Nina yang langsung membuat Demian tertawa nyaring. Oh astaga Nina cari mati kamu, lihatlah wajah Victor sekarang seakan ingin menerkamnya. Astaga Victor sepertinya setelah ini kamu harus sering-sering ikut senam tertawa agar wajahmu tidak seperti kanebo kering lagi. Ledek Demian. Terima kasih tuan atas pujiannya. Sahut Victor lagi-lagi tanpa ekspresi. Baiklah, sepertinya usahaku gagal. Aku juga tidak mungkin memaksamu kalau kamu tidak suka. Ujar Ariana dengan mimik sedih yang dibuat-buat, hingga membuat Nina jadi merasa tidak enak. Bukan begitu mbak, hati kan tidak bisa dipaksa. Ucap Nina jujur namun itu justru membuat Victor merasa ditolak mentah-mentah. Diam-diam laki-laki itu mengepalkan tangannya, Ariana yang melihat itu nampak bersorak dalam hati. Kena kamu, Nina. Gumam Ariana, ia yakin meski Victor tidak menyukai Nina tapi laki-laki itu pantang diinjak harga dirinya. Pasti setelah ini laki-laki itu akan mengejar Nina bagaimanapun caranya dan Ariana yakin setelah mengenal kepribadian Nina, Victor akan menyukainya. Baiklah ayo pesan makanan, bayi-bayi kacangku sudah sangat lapar. Ujar Ariana kemudian. Setelah itu mereka segera memesan makan siangnya, karena jam istirahat kantor juga akan usai. Hari itu setelah Ariana menceritakan semuanya tentang ibu dan ayah mertuanya yang kini tak berada di rumah, Demian memutuskan pulang lebih awal. Besok lagi dilanjutin mas, tidur yuk. Ariana yang baru masuk ke dalam kamarnya setelah menemani Rico tidur, langsung berbaring di sebelah suaminya yang nampak sedang sibuk memeriksa pekerjaan di iPad-nya. Sebentar lagi, sayang. Kamu tidur duluan ya. Sahut Demian dengan pandangan masih mengarah pada layar monitornya. Ariana mencebitkan bibirnya, akhir-akhir ini suaminya itu sangat dingin di ranjang. Padahal sebelumnya sehari tak mendapatkan jatahnya sudah kelimpungan. Ada apa dengan dirimu, mas? Gumam Ariana. Ternyata hukuman yang diucapkan laki-laki itu tadi siang hanya bualan semata, lihatlah Ariana yang sengaja memakai gaun seksi sama sekali tak diliriknya. Apa suaminya itu mulai tak selera padanya karena perubahan tubuhnya yang mulai membesar di mana-mana? Entahlah, tapi karena hormon kehamilan yang sedang naik-naiknya membuat Ariana sangat menginginkan suaminya saat ini. Mau kemana sayang? Tanya Demian ketika melihat sang istri beranjak lagi dari ranjangnya. Aku gerah mas. Sahut Ariana seraya berjalan menuju lemari pendingin di sudut kamarnya. Ariana yang akhir-akhir ini selalu merasa kegerahan akibat kehamilannya, ia selalu mengkonsumsi air dingin. Sedangkan Demian yang menatap sang istri dari belakang nampak mendesak kasar, ingin sekali ia menerkam wanita itu tapi ucapan Dinda tempo hari membuatnya menahan hasratnya meski sangat menyakitkan baginya. Apalagi melihat Ariana yang sedang meneguk air mineral tak jauh di hadapannya, terlihat begitu menggoda untuk ia sentuh. Demian nampak meraup wajahnya dengan kasar apalagi kini istrinya itu nampak menanggalkan pakaiannya kemudian melangkah ke dalam kamar mandi. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Demian. Minum air tak membuatku merasa lebih baik, jadi sepertinya mandi saja. Sahut Ariana jujur, akhir-akhir ini dia memang sering sekali mandi. Demian yang sudah tak kuat menahan hasratnya, ia langsung beranjak dari duduknya lalu meraih tangan sang istri yang akan masuk ke dalam kamar mandi. Kamu menggodaku, sayang. Ucapnya, kemudian langsung mencium bibir sang istri dengan lembut tapi sedikit menuntut. Tahan masih pagi wak kakak, BTW apa yang sudah diomongin Dinda ya hingga membuat Demian enggan menyentuh istrinya.